Baik, sekarang kita masuk materi berikutnya, yaitu boundary condition. Apa itu boundary condition? Dalam bahasa Indonesia adalah syarat batas. Artinya apa? Artinya adalah kita mengamati gelombang tepat di perbatasan antara dua buah bahan yang berbeda. Jadi sebelumnya kita sudah membahas gelombang yang merambat di bahan tertentu, ya, tapi dia free space, artinya gelombangnya luas tanpa ada batasan, begitu ya. Dan yang kedua, kita juga mengamati gelombang di perbatasan di ruang bebas yang lain dengan bahan misalkan udara. Nah, sekarang yang akan kita amati adalah persamaan gelombang atau karakteristik gelombang yang ada tepat di perbatasan, ya, di sini. Sebagai contoh, saya perlihatkan gambar di sini adalah bahan perbatasan antara dua buah bahan, yaitu bahan 2 dan bahan 1, di mana bahan ini punya permukaan yang kita sebut sebagai vektor normal, ya, n. Ambil contoh kasus, misalkan di sini saya buat sebuah permukaan hipotetis, ya, berbentuk tabung. Anda bisa lihat di sini. Ini permukaan delta S-nya, delta S1 dan delta S2-nya itu sejajar dengan perbatasan. Kemudian bidang ininya berada di tabungnya ada tegak begitu, ya, jadi menembus ditembus oleh perbatasan tersebut. Nah, bagaimana kita menurunkan persamaan boundary condition? Kita turunkan dari persamaan Maxwell untuk kita turunkan persamaan boundary condition. Ambil contoh, ya, kasusnya ini. Jadi kita sudah buat sebuah ini. Kemudian di sini ada ada medan 2 masuk ke dalam tabung ini dan keluar di D1 ini, ya. Jadi masuk dalam bahan 2, keluarnya di bahan 1. Nah, kemudian saya buat komponennya nih, ada 2 komponen. Satu komponen yang tegak lurus terhadap bidang delta S dan satu lagi yang sejajar dengan bidang delta S. Yang tegak lurus kita sebut sebagai normal, komponen normal. Yang tegak tangensial itu kita sebut sebagai komponen sejajar, ya, komponen tangensial, atau yang sejajar itu kita sebut sebagai komponen tangensial. Ini komponen tangensial dan ini adalah komponen normal. Jadi kalau kita sebut sebagai komponen tangensial itu artinya adalah sejajar dengan bidang batas, sedangkan yang komponen normal itu adalah tegak lurus terhadap bidang batas. Kita ambil dari persamaan Gaussian listrik, ya. Integral D ds sama dengan integral rho v dv. Kalau Anda perhatikan di sini, D ds berarti D-nya yang menembus bidang di silinder ini. D1 normal kalikan dengan delta S1, ya. Ini kan D1 normal nembus di sini. Kemudian D2 normal nembus ke sini, ya. Kalikan dengan delta S2, ya. Dan D tangensialnya nembus kulit, yang D1 tangensialnya juga nembus kulit. Jadi D1 tangensial kalikan dengan kulitnya, kurangi dengan D2 tangensial kalikan dengan kulitnya. Ini sama dengan apa? Sama dengan rho v dv, ya. Integral rho v dv. Jika delta H-nya, karena kita ingin mengamati yang di permukaan ini, maka delta H ini harus kita kecilkan, ya. Kita kecilkan sampai tipis sekali sama-sama dengan bidang batasnya. Yaitu artinya delta H-nya dibuat mendekati 0. Karena ini kita ingin mengamati tepat di perbatasan, ya. Apa yang terjadi kalau delta hanya mendekati 0? Maka kita bisa lihat luas kulitnya jelas, yang kulit ini jadi nggak ada, ya, sama dengan 0. Maka bagian ini akan sama dengan 0. Kemudian rho v dv, rho v kali dv-nya apa? Delta v-nya adalah bidang ini kalikan dengan tegaknya, kan? Tapi yang tegaknya kan tipis, berarti hanya bidangnya aja yang ada, kan? Karena bidangnya aja ada, maka rho v delta s kali delta h ini jadinya rho s kalikan dengan delta s. Jadi tidak jadi 0 ininya, ya. Kenapa? Karena delta hanya ini tapi bidangnya tetap ada, dan rho s-nya, ya, rho v-nya yang tadinya volume jadi permukaan, ya. Jadi rapat muatan permukaan kalikan dengan delta s. Oleh karena itu persamaan ini 0, yang ini jadi rho s ds, ya. Sehingga kita dapatkan D1N kurangi dengan D2N kali delta S sama dengan rho S delta S. Delta S-nya coret, maka kita dapatkan D1N sama dengan D2N sama dengan rho S, atau dalam bentuk vektor, jadi N, vektor N, dot vektor D1 kurangi dengan D2
sama dengan rho S. Ini artinya apa? Artinya bagian tangensial si D ini, D2 yang masuk ke sini di perbatasan itu belum tentu sama tuh antara D2N dengan D1N ya. Ada yang tergantung dari apakah dia punya muatan di perbatasan atau tidak. Kalau muatan di perbatasan 0 ya bisa sama ya. D2N sama dengan D1N. Tapi kalau tidak ya tidak. Jadi tidak selalu dia kontinu. Yang kedua, dengan kasus yang sama dengan cara kita mengamati yang sama seperti sebelumnya. Ini ada silinder, ini delta S, kemudian ini delta H, B-nya B2 masuk B-nya tembus dari bahan 2 keluar dari bahan 1. Komponennya ada tangensialnya, bagian yang sejajar dan bagian normal. Sama B2 juga ada bagian normal dan bagian yang sejajar atau yang tangensial. Kita dapatkan integral B.ds sama dengan 0 ya. Kita ambil satu di sini B1N ini yang tembus ke atas kalikan dengan delta S ya, tembus dengan delta S. B2N tembus juga yang delta S di sini, delta S ditambah B1T-nya tangensialnya tembus ke kulit. Kurangi dengan B2-nya tembus ke kulit juga sama dengan 0. Untuk delta H mendekati 0 maka yang keluar kulitnya akan sama dengan 0 sehingga B1 normal kalikan dengan delta S kurangi B2 normal kali delta S sama dengan 0. B1 normal sama dengan B2 normal atau sama dengan 0. B1 normal sama dengan B2 normal. Atau dalam bentuk vektor N dot vektor B1 kurangi vektor B2 sama dengan 0. Ini artinya apa? Artinya medan magnet yang jatuh normal di perbatasan akan kontinu. Apa yang dimaksud dengan kontinu? Artinya B-nya B1 akan sama dengan B2. Jadi yang bagian normalnya saja B1 normal akan sama dengan B2 normal. Sedangkan bagian tangensialnya tidak ya. Nanti kita akan lihat bagian tangensialnya. Itu dua persamaan kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kita mengamati untuk kasus persamaan yang berikutnya, atau kita mengamati khusus untuk yang bagian tangensialnya seperti apa. Dengan bidang yang sama, bahan 2 dan bahan 1 di sini ya. Nah, sekarang kita untuk mengamati komponen tangensial, kita pakainya loop di sini. Ini loop kawat ya. Loop kawat yang saya buat begini, delta H di sini, di panjangnya L0 nih saya sebutkan di sini. Panjangnya L0 yang ini. Sedangkan yang sisi atas ini, sisi tegak ini kita nyatakan dengan delta H. Ini arus ya, keliling. Arus keliling berarti di sini B-nya ke sini, yang di luar loop berarti B-nya ke dalam. Kemudian di sini ada medan E ya, medan E-nya tembus dari bidang 2 ya, kemudian bahan 2 ya, kemudian keluar di bahan 1. Dengan kita buat di sini ada komponen tangensial yang sejajar dengan kawat dan komponen normal yang tegak lurus kawat ya. Kemudian di sini juga sama, ada komponen normal yang tegak lurus kawat dan komponen normal yang sejajar ini. Pakai persamaan Maxwell ketiga yaitu hukum Faraday ya. E.dl integral E.dl sama dengan minus D per dt integral B.ds. Nah, kita lihat di sini satu persatu E.dl ya. Berarti di sini E2T, E1T, nah ini E1-nya ke sana kan. E1T kali dengan L0 ya, ini total L0 kalikan E1. Kemudian dikurangi dengan E2T kalikan dengan L0. Sama dengan E1 normal nih. E1 normal kalikan dengan delta H dikurangi dengan E2 normal kalikan dengan delta H. Sama dengan minus D per dt B ya. B delta H kalikan dengan L0. Jadi luasnya ini B ini yang nembus kalikan dengan delta H kali L0. Untuk perbatasan maka kita buat delta H-nya mendekati 0 nih, kecil. Sehingga yang pinggirnya mendekati 0, yang ininya tetap L0-nya kan. Delta H-nya mendekati 0. Kalau delta H-nya mendekati 0, ini 0. Karena yang nembus nggak ada lagi permukaan kan. Yang ini. Kemudian yang ini juga 0 kan, delta H-nya mendekati 0. Sehingga yang muncul hanya yang ini saja. Ya, jadi E1 tangensial kalikan dengan L0 kurangi dengan E2 tangensial kalikan dengan L0 sama dengan 0, atau E1 tangensial kurangi dengan E2 tangensial sama dengan 0, atau E1 tangensial sama dengan E2 tangensial di titik perbatasan. Jadi pas di sini E1-nya sama dengan E2 itu ya, untuk yang tangensialnya. Atau dalam bahasa vektor adalah vektor N
cross vektor E1 kurangi vektor E2 sama dengan 0. Ini berarti untuk E tangensial di perbatasan akan selalu continue. Apa artinya? Yaitu E1 tangensial akan sama dengan E2 tangensial. Pas di perbatasan ini, E1 tangensial akan sama dengan E2 tangensial. Tapi yang normalnya tidak, ya, tidak continue. Tergantung dari jenis bahannya. Nah, yang terakhir kita akan amati bagian H tangensialnya seperti apa. Jadi sama dengan situasi yang sama seperti sebelumnya. Bahan satunya di atas, bahan duanya di bawah. Kita pasang loop di sini. Kemudian H-nya tembus dari bidang 2 keluar di bidang 1 di bahan 1 begitu ya. Kemudian kita bagi komponennya, ada tangensial yang sejajar dengan L0 dan ada yang H1 ini normal ya. Ini H1 normal. H1 normal yang tegak lurus terhadap L0. Kemudian yang ini juga H2-nya ada H2 normal dan H2 tangensial. Yang di sebelah sini ada delta H sama persis. Jadi H.TL-nya kita uraikan ya. Jadi H1 tangensial kali L0 dikurangi dengan H2 tangensial kalikan dengan L0. Ditambah dengan H1 normal kalikan dengan delta H dan kurangi H2 normal kalikan dengan delta H. Sama dengan C ya, C kalikan dengan delta S ya. Ditambah dengan D per DT D kali delta S. Nah, untuk pengamatan di daerah perbatasan, maka kita buat delta H-nya mendekati 0, seperti tadi ya. Jadi kita nolkan, kita tipiskan sampai dia sejajar dengan permukaan perbatasannya. Karena delta H-nya mendekati 0, maka luas ini jadi nggak ada ya. Jadi D dol DTS-nya pasti 0 di sini. Nah, cuman yang J-nya enggak, karena kawatnya masih ada, dan itu ada arusnya. Kawatnya tetap ada dan ada arusnya, tapi arusnya bukan lagi arus luas, tapi arus permukaan nih. Jadi JS arus permukaan dikalikan dengan L0. J delta S-nya jadi JS kali L0, sehingga persamaan ini ada H1T kali L0 kurangi dengan H2T kali L0 sama dengan JS kali L0, atau ini kita bisa coret dan H1T sama dengan H2T sama dengan JS. Dalam bentuk vektor adalah N cross vektor N cross vektor H1 kurangi dengan vektor H2 sama dengan JS ya. Jadi di sini untuk komponen tangensial H itu tidak selalu kontinu, tergantung dari apakah di permukaan itu ada arus atau tidak. Kalau tidak ada arus ya berarti kontinu. Kalau ada arus berarti H1 belum tentu sama dengan H2T-nya. Oke, jadi sebagai kesimpulan ya, ini adalah persamaan boundary condition secara lengkap ya. Yang di atas ini adalah komponen normal, yang di bawah ini adalah komponen tangensial. Jadi N dot D1 kurangi D2 sama dengan rho S, N dot B1 kurangi B2 sama dengan 0, N cross E1 kurangi E2 sama dengan 0, dan N cross H1 kurangi H2 sama dengan JS. Ini artinya apa? Untuk komponen B normal ya, selalu kontinu di perbatasan. Artinya B1 sama dengan B2 untuk yang kasus normal, yang jatuhnya normal ya, tegak lurus. Tapi kalau N tangensial, yang E tangensial itu yang normal itu adalah yang kontinu itu adalah untuk yang E tangensial. Jadi yang jatuhnya begini. Nah, jatuhnya begini pas di perbatasan E1 akan sama dengan E2 tangensial. Begitu ya. Tapi yang bagian normal medan E-nya belum tentu kontinu, dan bagian tangensial untuk medan magnetnya belum tentu kontinu, tergantung dari bahannya. Contoh kalau bahannya dia JS permukaannya tidak ada muatan, misalkan antara dua dielektrik begitu, pasti H1 akan sama dengan H2. Dua dielektrik itu pasti di permukaan tidak ada arus ya. Karena dielektrik kan susah mengalirkan arus. Nah, kalau yang ini dua dielektrik belum tentu permukaannya nggak ada rho S, mungkin aja di permukaan ada rho S ya. Oke, saya kira cukup untuk yang boundary condition. Nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan soal-soal. Terima kasih. Assalamualaikum.